Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa di TV dimanapun Anda berada, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat kembali duduk bersama dalam majlis yang mulia ini, majlis ilmu, melanjutkan pembahasan kita dari tafsir juz amma. Surat yang kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah surat Quraisy. Oleh karenanya yang akan kita bahas di kesempatan ini adalah surat Al-Ma'un. Para ulama berbeda pendapat apakah surat ini, yakni surat Al-Ma'un, Makkiyah ataukah Madaniyah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa surat Al-Ma'un Makkiyah. Kenapa? Karena dilihat dari isi pembahasan surat ini tentang keadaan orang-orang yang mendustakan agama. Pembahasan pada surah Al-Ma'un adalah tentang orang-orang yang mendustakan agama. Dan ini lebih tepatnya ditujukan kepada orang-orang musyrikin. Karena orang-orang musyrikin di Makkah, ya, mereka mendustakan agama dan hari kebangkitan. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa surah Al-Ma'un Madaniyah. Artinya diturunkan setelah hijrahnya Nabi SAW ke mana? Ke Madinah. Kenapa dikatakan Madaniyah? Menurut yang berpendapat bahwa surat Al-Ma'un ini adalah Madaniyah, karena dalam surat ini ada pembicaraan tentang orang-orang yang sholat tapi riya. Orang-orang yang sholat tapi riya. Perilaku ini adalah perilakunya orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik itu tidak ada di Makkah, melainkan baru muncul di mana? Di Madinah. Baru muncul di Madinah. Sehingga atas dasar inilah maka ada, atau sebagian ulama mengatakan bahwa surah Al-Ma'un adalah surat apa, Bu? Madaniyah. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa setengah dari surat Al-Ma'un turun di Makkah dan sebagiannya lagi turun di Madinah. Allah taala alam. Intinya bahwa ada perbedaan pendapat para ulama apakah surat Al-Ma'un Makkiyah ataukah Madaniyah. Akan tetapi menurut jumhurul ulama bahwasanya surat Al-Ma'un adalah surat Makkiyah. Silakan dilihat mushafnya, Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ayat yang pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aita, tahukah kamu? Alladzi
yang yukadzibu biddin, mendustakan agama. Ad-din dalam bahasa Arab juga bermakna al-jaza. Al-jaza, balasan. Ara'aita, tahukah kamu? Pertanyaan ini ditujukan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada kaum muslimin seluruhnya. Apakah kamu mengetahui wahai Rasul, alladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Apa makna dari mendustakan agama? Maksudnya adalah mendustakan pembalasan. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yang mendustakan pembalasan? Mereka adalah orang-orang yang mengingkari kebangkitan. Mereka mengingkari adanya hari kiamat. Mereka lah yang Allah sebutkan, mereka berkata, "Aidza mitna wa kunna turaba wa 'idhama a inna lamab'utsun?" Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, a inna lamab'utsun, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Aw aba'unal awwalun, dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Allah sebutkan ini dalam surah As-Saffat ayat 16 dan 17. Ya, mereka berkata, apakah kami apabila telah mati menjadi tanah, menjadi apa? 'Izama, tulang belulang. Apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Bagaimana dengan bapak-bapak kami yang telah meninggal? Apakah akan dibangkitkan juga? Ini perkataan orang-orang yang tidak beriman akan adanya apa? Hari kebangkitan. Ya, kebangkitan setelah kematian. Dalam ayat yang lain, dalam surat Yasin ayat 78, "Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Ini perkataan orang yang tidak beriman akan adanya hari kiamat. Mendustakan agama, mendustakan hari pembalasan. Jadi tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maksudnya apa? Yakni mendustakan kebangkitan dan pembalasan. Tahukah kamu? Siapakah yang mendustakan agama, yang mendustakan kebangkitan dan pembalasan itu? Hari kebangkitan itu nyata peristiwanya. Akan tetapi banyak di antara manusia lalai dari mengingatnya. Satu. Yang kedua, bahkan di antara manusia juga ada yang tidak percaya dengan peristiwa ini, hari kebangkitan. Yang ketiga, atau di antara manusia juga ada yang beriman kepada hari kebangkitan tetapi tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi peristiwa yang agung ini. Maka beberapa ciri-ciri orang yang mendustakan kebangkitan tersebut akan dibahas pada ayat-ayat selanjutnya. Apa ciri-cirinya? Ayat yang kedua. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Fadzalika, maka itulah, alladzi, orang yang yad'ul yatim, menghardik
anak yatim. Di antara tanda-tanda orang yang mendustakan hari pembalasan adalah apa, Bu? Berdasarkan ayat kedua ini, tidak peduli dan malah menyakiti anak yatim. Allah telah mencabut rahmat, kasih sayang dari hatinya. Maka hatinya sudah mati rasa. Sehingga seharusnya dia mengasihi anak yatim, akan tetapi dia malah apa? Menghardik anak yatim. Yatim adalah istilah syariat seorang anak yang meninggal ayahnya, sedangkan anak tersebut belum balik. Adapun ketika anak ini sudah mencapai usia balik, maka apakah masih dikatakan anak yatim? Tidak. Ketika dia sudah mencapai usia balik, tidak lagi dikatakan anak yatim. Rasulullah SAW bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha." Wa asyara bis sababah wal lusta wa farraja bainahuma syai'a. Rasulullah SAW bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim, kedudukannya di surga seperti ini. Kemudian Rasulullah SAW mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau berisyarat dengan apa? Jari telunjuk dan jari tengah beliau, serta agak merenggangkan keduanya. Farraja bainahuma syai'a, ya, merenggangkan, ya, agak merenggangkan keduanya. Agak merenggangkan jari apa? Jari telunjuk dan jari tengah. Itulah gambaran posisi orang yang menanggung anak yatim, kedudukannya seperti itu dengan Rasulullah SAW. Kedekatannya dengan Rasulullah SAW di surga seperti apa, Bu? Berapa jaraknya, Bu, antara jari telunjuk dengan jari tengah? Apakah ada pemisahnya? Berdampingan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi menyantuni anak yatim adalah satu kemuliaan yang tinggi derajatnya di sisi Allah Tabaraka Ta'ala. Dan diantara sifat-sifat jahiliyah diantaranya adalah meremehkan orang-orang yang lemah. Seperti siapa? Seperti anak yatim dan para wanita. Ini diantara sifat-sifat jahiliyah, meremehkan orang-orang yang lemah, ya, seperti anak yatim dan para wanita. Di zaman jahiliyah, para wanita, Bu, tidak mendapatkan apa? Harta warisan. Di zaman jahiliyah, para wanita tidak diberikan warisan. Begitu pula dengan anak yatim. Anak yatim di zaman jahiliyah tidak dihargai, ya, karena tidak ada yang melindungi mereka. Seandainya anak yatim tersebut memiliki harta yang banyak, maka oleh orang lain hartanya akan diambil dan digunakan secara zalim. Itulah sebabnya Allah SWT mengkhususkan penyebutan tentang apa? Anak yatim dalam surat ini. Bahwasanya orang yang tidak beriman dengan hari kebangkitan, maka dia akan menghardik anak yatim, akan bersikap kasar kepada anak yatim dan menzoliminya. Kenapa? Ya, orang yang tidak beriman dengan hari kiamat, tidak beriman dengan hari kebangkitan, dia tidak akan mengharapkan pahala dan tidak takut akan siksa. Ini sifat yang pertama. Apa sifatnya, Bu? Menghardik anak yatim. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin
wala yahuddu ala ta'amil miskin, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberikan makan orang miskin. Nah, sifat yang kedua adalah tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ini adalah salah satu sifat orang yang mendustakan hari pembalasan. Dia tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Artinya apa? Dia pelit. Dia tidak yakin apa yang dia berikan akan dibalas oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dia tidak yakin. Ya, dia tidak yakin dengan adanya balasan, pahala, kebaikan dari apa yang jika dia perbuat. Oleh karenanya dia pelit. Nabi SAW bersabda, "Wala yajtami'u asy-syuhhu wal imanu fi qalbi 'abdin abada." Tidak akan berkumpul as-syuhhu wal iman. Tidak akan berkumpul sifat kikir dan keimanan dalam hati seorang hamba abada, selama-lamanya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Apapun yang tidak akan pernah berkumpul, Bu? Sifat kikir dan keimanan. Dua hal ini tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba. Seseorang yang pelit menandakan imannya terhadap hari pembalasan kurang. Imannya apa? Kurang. Seakan-akan dia meyakini Allah tidak akan membalasnya kelak. Oleh karena itu, dia juga tidak pernah memotivasi orang lain untuk memberi makan fakir, miskin. Dia tidak memotivasi. Kenapa? Karena dia sendiri juga tidak berbuat demikian. Tidak meyakini dengan adanya balasan terhadap kebaikan apabila dia melakukan hal tersebut. Maka ketika dia tidak beriman dengan hal tersebut, maka bagaimana mungkin dia akan mengajak orang lain, memotivasi orang lain untuk melakukan kebaikan yang sama? Dia sendiri pelit. Apakah mungkin kemudian dia mengajak orang lain untuk berbuat baik? Sifat yang kedua apa, Bu? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ya. Dia tidak memotivasi, tidak mengajak orang lain untuk memberi makan orang miskin yang membutuhkan makanan. Orang ini tidak mengajak untuk memberinya makan. Apa sebabnya, Bu? Karena hatinya bagaikan batu keras. Hati-hatinya seperti batu, bahkan lebih keras. Sebagaimana telah disebutkan di ayat yang sebelumnya, dia tidak memilih kasih sayang kepada anak-anak yatim. Demikian juga terhadap orang-orang miskin. Ini menandakan apa, Bu? Hatinya keras. Tidak ada kasih sayang terhadap anak yatim dan juga terhadap orang miskin. Hal ini semisal dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr.
Kalla bal la tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Setelah menyebutkan bahwa tidak memuliakan anak yatim, ayat berikutnya apa? Kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Bisa dilihat surat Al-Fajr ayat 17 dan ayat 18. Ini semakna dengan surat Al-Ma'un yang sedang kita pelajari. Jelas, Bu? Berikutnya apa? Fawailul lil musallin. Maka kecelakaanlah bagi al-musallin. Siapa al-musallin? Orang-orang yang salat. Kenapa salat tapi dikatakan celaka? Kita lihat ayat berikutnya. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud di sini adalah orang-orang munafik yang mereka salat dikala ada banyak orang, namun enggan salat ketika sendirian. Ini sebenarnya disebutkan dalam Tafsir Ibnu Katsir. Siapa yang dimaksud, Bu? Orang-orang munafik. Bagaimana keadaan salat mereka? Mereka salat kalau banyak orang yang melihatnya, namun enggan salat ketika sendirian. Dalam ayat disebutkan lil musallin, bagi orang-orang yang salat. Bagaimana salatnya? Yaitu mereka yang biasa salat dan konsekuensi menerus salat ya. Mereka biasa salat. Mereka biasa salat. Mereka tetap salat, namun mereka lalai. Nah, yang dimaksud lalai dari salat bisa mencakup beberapa pengertian. Yang dimaksud dengan lalai dari salat, yang pertama, lalai dari mengerjakannya. Lalai dari mengerjakan salat. Yang kedua, lalai dari pengerjaan salat dari waktu yang ditetapkan oleh syariat, malah mengerjakannya di luar waktu yang ditetapkan. Jadi salatnya di mana, Bu? Kapan? Di luar waktu, sudah keluar waktu sholatnya, lalai. Yang ketiga, bisa juga makna lalai dari sholat adalah mengerjakannya selalu di akhir waktu selamanya atau umumnya. Ya.
Apa Bu yang ketiga Bu? Seringnya mengerjakan sholat di akhir waktu. Ya. Yang keempat, ada pula yang memaknakan lalai dari sholat adalah tidak memenuhi rukun dan syarat sholat sebagaimana yang diperintahkan. Tidak memenuhi apa? Rukun dan syarat sholat sebagaimana yang diperintahkan. Ini juga dikatakan lalai. Yang kelima, lalai dari sholat bisa bermakna tidak khusyuk dan tidak merenungkan yang dibaca dalam sholat. Jadi lalai dari sholat mencakup semua pengertian yang telah disebutkan tadi. Jadi setiap orang yang memiliki sifat seperti tadi yang telah disebutkan, apakah sifat yang pertama, ataukah yang kedua, ataukah yang ketiga, ataukah yang keempat, ataukah yang kelima, maka dialah yang disebut lalai dari sholat. Dan kalau dia malah memiliki seluruh sifat tersebut bagaimana? Jika dia memiliki seluruh sifat tersebut, maka semakin sempurnalah kecelakaan untuknya dan semakin sempurna nifak amali pada dirinya. Apa Bu? Nifak amali. Meskipun ayat ini berkaitan dengan orang-orang munafik, tetapi barang siapa yang memiliki kelalaian dari solatnya, maka dia juga mendapatkan bagian cercaan dalam ayat ini. Wailul lil musallin. Kalau kelalaiannya sempurna, maka sempurna pula kemiripannya dengan orang munafik. Tetapi semakin sedikit kelalaiannya, maka semakin sedikit pula dia mendapatkan cercaan dari ayat ini. Maka kita berjuang Bu, kita semuanya berjuang untuk tidak melalaikan salat. Fawailul lil musallin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Kemudian alladzina hum yura'un. Orang-orang yang berbuat riya. Orang-orang yang berbuat riya, yakni ingin dilihat oleh orang lain ketika salat, dan ini merupakan penyakitnya orang-orang munafik. Sebagaimana Allah sebutkan tentang orang-orang munafik, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila.
Mereka bermaksud riya, ingin menampakkan bahwa mereka salat. Mereka riya di hadapan manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surat apa? An-Nisa ayat 142. Berikutnya, wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan al-ma'un, barang berguna. Ya, para ulama berselisih pendapat tentang makna al-ma'un. Apa yang dimaksud dengan al-ma'un pada ayat ini? Ada yang memaknainya dengan semua benda yang berguna. Al-ma'un, semua benda yang berguna. Ada pula yang memaknainya dengan pinjaman. Al-ma'un, ya, itu sesuatu yang dipinjamkan kemudian akan dikembalikan. Sesuatu yang dipinjamkan kemudian akan dikembalikan. Inilah salah satu sifat orang pelit. Jika ada orang lain yang ingin meminjam sebuah barang darinya, maka dia tidak mau meminjamkannya. Walaupun orang yang meminjam tadi berjanji untuk mengembalikannya. Padahal, Bu, meminjamkan sesuatu, apakah akan memberikan mudarat kepada orang yang memberikan pinjaman tersebut? Kan tidak. Kenapa? Barangnya akan kembali. Ini menunjukkan apa? Sifat pelit yang luar biasa. Meminjamkan saja dia tidak mau. Maka jika meminjamkan yang tidak akan mengurangi hartanya saja dia tidak mau, dia enggan, apalagi apa, Bu? Menginfakkan hartanya, apalagi membantu anak yatim, apalagi membantu orang miskin, apalagi membantu orang yang membutuhkan. Meminjamkan saja itu yang jelas-jelas tidak akan mengurangi hartanya, dia tidak mau, apalagi dia akan memberikan hartanya, menginfakkan hartanya. Tentu dia akan apa, bagaimana, Bu? Lebih pelit lagi. Inilah yang Allah sebutkan tentang sifat-sifat bagaimana, Bu? Orang-orang yang tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan, tidak beriman dengan adanya pembalasan. Maka kita ambil pelajaran dari surat yang mulia ini agar kita tidak termasuk orang-orang yang dikatakan atau dikategorikan sebagai orang-orang yang mendustakan agama, yakni mendustakan adanya kebangkitan kebangkitan pada hari kiamat. Kita beriman adanya hari kiamat, namun sangat disayangkan jika ternyata perilaku keseharian kita menunjukkan seakan-akan kita tidak beriman dengan apa, Bu? Adanya hari kebangkitan dan pembalasan. Maka ini hendaklah kita menjadi perhatian. Dan diantara sifat-sifat orang yang tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan adalah apa? Menghardik
yatim, tidak menganjurkan memberi makan orang fakir miskin. Ya. Ini menunjukkan sangat pelitnya. Ya, jangankan memberi, menganjurkan saja tidak. Berikutnya apa, Bu? Peringatan terhadap orang-orang yang lalai dari salatnya. Juga peringatan terhadap orang ada dari perbuatan apa, Bu? Ria. Maka kita ikhlaskan semua amal kita hanya karena Allah tabaraka wa taala. Demikian, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk dapat senantiasa menjadi orang-orang yang Allah ridhai, orang-orang yang berakhlak mulia, orang-orang yang dapat menyentuni anak-anak yatim, orang-orang yang dapat memberikan manfaat kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Allahumma amin. Demikian, wassallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai pembahasan kita dari surat Al-Ma'un. Ada mic-nya di belakang? Tidak ada, belum disiapkan. Al-Ma'un. Apa yang dimaksud dengan Al-Ma'un, Bu? Barang yang benda yang berguna. Mana yang lain? Mana yang lain dari al-ma'un apa tadi? Pinjaman. Ya. Tidak mau menolong orang lain dengan dalam bentuk apa, Bu? Pinjaman. Ya, tidak mau meminjamkan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Ya, al-ma'un. Ya. Ada yang memananya dengan pinjaman. Naam. Apa yang dimaksud dengan yukadzibuna bid-din, mendustakan agama? Mendustakan pembalasan, mendustakan adanya pembalasan pada hari kiamat. Ya, berarti dia tidak beriman dengan adanya hari kiamat, tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan. Kemudian tadi telah kita sebutkan ada beberapa bentuk dari manusia yang lalai dari hari kiamat, yang mendustakan agama. Apa tadi yang pertama? Ya, menghardik anak yatim. Ini ayat yang keberapa? Ayat yang kedua. Yadu'ul yatim. Ya, dia menghardik anak yatim. Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan menyantuni anak yatim. Apa keutamanya? Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Orang yang menanggung anak yatim, kedudukannya di surga kedudukannya di surga dekat dengan Rasulullah SAW. Naam, diibaratkan seperti apa? Dekatnya jari telunjuk dan jari tengah. Ya. Bagaimana kondisi para wanita dan anak-anak yatim di zaman jahiliyah? Apakah mereka para wanita mendapatkan harta warisan?
Tidak. Bagaimana dengan anak-anak yatim? Tidak ada yang melindunginya. Bahkan kalau seandainya mereka punya harta yang banyak, diambil dengan zalim. Baik, selanjutnya, di antara sifat orang yang dikatakan tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan dan pembalasan, sifat berikutnya apa? Tidak menganjurkan. Menganjurkan untuk apa? Memberi makan orang miskin. Tadi telah disebutkan hadis riwayat An-Nasa'i, Rasulullah SAW mengatakan bahwa apa yang tidak akan mungkin berkumpul dalam hati seorang mukmin? Asyuhu wal iman, sifat kikir dan keimanan. Ketika adanya sifat kikir di hati seseorang, maka imannya akan berkurang. Semakin besar sifat kikirnya, semakin berkurang pula keimanannya. Ketika Allah SWT menyebutkan bahwa wala yahuddu ala ta'amil miskin, dia tidak mau menganjurkan memberi makan orang miskin. Ini menunjukkan apa? Sifat kikir, sifat pelit. Kenapa? Mengajak orang untuk memberi makan untuk orang miskin saja dia tidak mau, enggan. Ya, pada orang lain yang akan menolong. Dia modalnya modal apa, Bu? Modal ngajak orang. Mendapatkan pahala atau tidak, Bu, mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan? Iya. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Ketika dia mengajak orang untuk memberi makan orang miskin, maka dia juga akan mendapatkan pahala memberi makan orang miskin. Ini saja dia tidak mau, berat baginya, apalagi dia yang harus memberi makan orang miskin. Maka kedua hal ini menunjukkan bahwa hatinya keras. Allah telah mencabut rasa kasih sayang dari hatinya, sehingga dia berlaku kasar terhadap anak yatim dan juga tidak ada rasa kasihan terhadap orang miskin. Tadi sudah kita sebutkan, ada di surat lain yang semisal dengan atau yang senada dengan yang dimaksud, yang menghardik anak yatim dan juga tidak mau mengajak untuk memberi makan orang miskin. Tadi disebutkan pada surat apa? Al-Fajr ayat yang keberapa? 17 dan 18. Bunyinya tentang apa tadi? Tidak mau memuliakan anak yatim. Kemudian juga tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Berikutnya adalah peringatan terhadap orang-orang yang lalai dari sholatnya. Setidaknya tadi telah kita sebutkan ada 5 bentuk kelalaian. Bisa Ibu menyebutkan? Yang orang yang dikatakan sebagai orang yang celaka. Orang salat tapi dia celaka. Ya, yang lalai dari mengerjakan salatnya. Yang kedua, lalai dari waktu yang telah ditentukan. Ya, salat fardu itu telah ditentukan waktunya. Awal waktu salat dan akhir waktu salat. Namun dia mengerjakan salatnya di luar waktu salatnya. Waktunya sudah habis, baru dia mengerjakan salatnya di luar waktu yang telah ditetapkan. Maka dia lalai. Yang ketiga, ya, selalu mengakhirkan salatnya ke akhir waktunya, selalu. Atau bisa dikatakan umumnya, kebanyakannya.
Bisa jadi sering, bisa jadi selalu mengakhirkan sholatnya ke akhir waktunya, atau kebanyakannya dia lebih banyak mengakhirkan sholatnya ke akhir waktunya, hampir habis waktunya baru dia sholat. Ini seringnya. Kalau tidak dikatakan kalau ini lebih banyak kebanyakannya, kalau tidak dikatakan selalu. Jadi ini suka menunda-nunda sholat sampai ke akhir waktunya. Ini juga masuk kategori lalai. Berikutnya apa? Nah, tidak memenuhi rukun sholat dan syaratnya. Termasuk rukun sholat apa? Tumak ninah, ya, cepat-cepat sholatnya. Ya, belum selesai lagi bacaan rukunya dia sudah bergerak untuk berdiri. Ya. Belum selesai lagi untuk bacaan i'tidalnya, dia sudah bergerak untuk turun sujud. Ya, demikian juga ketika dia sujud. Ya, ketika sujud dia tidak memastikan apakah hidungnya kena ke tanah ataukah tidak. Ya, tangan ada juga yang hanya ujung-ujung jarinya saja yang menyentuh tanah, tapi yang bagian tapaknya tidak menyentuh pada tanahnya. Ada juga seperti itu. Ada juga yang sholat dengan kaki sebelah kakinya terangkat ke atas. Nah, ini berarti dia tidak menyempurnakan sujudnya. Termasuk juga lalai terhadap syarat salat. Seperti wudu, ya, wudu terburu-buru. Bisa jadi dia lupa ada kuteks yang belum dia hapus, padahal airnya tidak menyerap ke kulit. Bagaimana status wudunya, Bu? Sah ataukah tidak? Walaupun sedikit, tetapi ada bagian yang menghalangi anggota wajib wudu yang harus dikena air wudu, maka wudunya tidak sah. Maka perhatikan juga, Bu, di sela-sela jarinya, Bu, ya, sela-sela jari tangan, sela-sela jari kaki, termasuk juga yang pakai cincin, yang cincinnya sudah apa, Bu? Yang harus dikecilkan tangannya atau cincinnya? Atau yang harus dibesarkan, ya? Yang dibesarkan cincinnya. Yang mana, Bu? Ya, intinya bahwa airnya itu tidak sampai masuk ke kulit yang terhimpit oleh cincin. Nah, ini hati-hati. Maka kalau memang cincinnya itu sudah susah untuk dibuka, sudah ngepres, ya, itu digerak-gerakan dan dipastikan airnya itu masuk. Hati-hati. Itu kalau tidak kena, itu bisa saja tidak sah wudunya. Kalau tidak sah wudunya, maka konsekuensinya apa, Bu? Tidak sah salatnya. Ya. Kemudian yang kelima, termasuk juga kategori lalai adalah tidak khusyuk, tidak merenungkan yang dibaca dalam salatnya. Satu saja berarti dianggaplah lalai. Tapi kalau semuanya ini, sifat ini semuanya ada pada seseorang, berarti bagaimana, Bu? Sempurna kemiripannya dengan orang munafik. Berikutnya adalah apa? Peringatan terhadap riya. Apakah riya dalam hal ini berkaitan dengan salatnya ataupun juga pada amal-amal soleh selain salat?
Karena syarat diterimanya ibadah adalah apa? Yang pertama sekali adalah ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ternodai walaupun sedikit, walaupun seperser. Maka berhati-hatilah kita dari riya, dan kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan taufik, kemudahan untuk bisa melawan sifat riya ini ya. Setiap kali riya muncul, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita taufik untuk kita bisa meredam riya tersebut. Allah sebutkan bahwasanya orang-orang yang bermalasan salat dan salatnya hanya karena riya, inilah sifat salatnya orang munafik. Allah sebutkan dalam surat apa? Ayat berapa? 142. Naam, ahsan. Dan berikutnya terakhir ayat yang ke-7, wa yamna'unal ma'un, enggan menolong dengan barang yang berguna. Ini menunjukkan sifat apa? Sifat pelit. Demikian pelajaran yang telah sama-sama kita kaji di kesempatan yang berbahagia ini, surat Al-Ma'un, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.